online training program donasi 100 hari untuk perkenalkan, nama saya Adi Prastio yang akan menjadi moderator dalam sesi kali ini. Sebelumnya saya sampaikan dulu ucapan terima kasih kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam pada sesi pagi ini. Topik yang akan dibahas adalah mengenai finance for non-finance yang akan dibawakan oleh rekan saya seruangan, Bapak Dr. Hendratno. Sebelumnya saya akan coba membacakan sedikit CV singkat dari beliau, yang saya yakin sebetulnya CV aslinya sangat panjang, tapi ini saya bacakan yang versi singkatnya saja. Jadi Pak Hendratno ini adalah seorang pria yang lahir di Wonogiri, Buah Batu. Untuk pendidikan, beliau sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya terakhir di Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya beliau sudah meneliti pendidikan Magister Manajemen di Widya Tama dan lulus tahun 89 sebagai sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Untuk pelatihan sudah berhasil mendapatkan sertifikasi pasar modal sebagai Wakil Manajer Investasi di tahun 2019 dan sudah mengikuti pelatihan dasar untuk pasar modal syariah di tahun 2019. Kemudian untuk spesialitas dan kualifikasi ya, terkait sama internasional maupun nasional forum, beliau sudah menjadi pembicara di berbagai macam event seperti pemakalan dalam seminar internasional di Malaysia tahun 2015 maupun jadi pemakalah di acara yang sama. Kemudian juga sudah menjadi peserta workshop jurnal di Coventry University di England tahun 2017. Untuk pengalaman bekerja, background finance-nya sangat kental. Beliau sebelumnya sudah bekerja di PT Telekomunikasi Indonesia sejak tahun 1983 dan beliau sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Sekolah Direktur Bidang Umum Telkom University, Direktur Kemahasiswaan, dan saat ini menjadi dosen tetap di bidang keuangan. Nah, demikian sekilas mengenai pembicara kita pada hari ini, yang kalau kita lihat sangat capable ya, baik secara praktis maupun akademis di bidang finance. Mudah-mudahan kita bisa belajar dan memetik berbagai hal menarik dari pengalaman dan pengetahuan beliau yang sudah Untuk pengaturan sesi pagi ini, saya perlu sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Untuk waktunya sendiri dibatasi 1 jam ya, dari 9.30 hingga 10.30, dan sesi ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Nanti adalah sesi paparan dari pembicara selama 30 menit dan nanti akan diikuti oleh sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk teknis pertanyaan, chat yang ada di nanti silakan dituliskan di sana, bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama bisa berbentuk request untuk pertanyaan jika pertanyaan ini bentuknya panjang, jadi nanti perlu disampaikan secara verbal. Yang kedua bisa juga kalau singkat bisa langsung dituliskan di chat tersebut. Nanti kita akan lihat berapa banyak yang bisa dihandle dalam waktu yang sangat singkat ini. Jika nanti ada yang mungkin kelewat, mungkin bisa menghubungi Pak lebih jelasnya. Kemudian yang terakhir saya juga sampaikan bahwa selain sebagai moderator, saya juga nanti akan berperan sebagai timekeeper, sehingga nanti saya akan mengingatkan baik kepada penyaji maupun kepada peserta pada saat diskusi jika waktunya sudah melebihi dari alokasi waktu yang disediakan. Baik, tanpa berpanjang lagi, kita akan langsung mendengarkan paparan topik hari ini. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Oke, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak dan Ibu semuanya. Pertama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Pagi ini kita masih berkesempatan bertemu dengan kondisi berbagai proteksi-proteksi yang dilakukan
Namun kita di bidang pendidikan tidak harus berhenti untuk memberikan apa yang kita tahu, apa yang sudah ilmu yang sudah kita dapat ke orang lain. Nah, langsung saja ke materi karena waktunya tadi hanya 30 menit ya. Sehingga langsung ke materi aja bahwa ini siapa sih yang pesertanya gitu ya, pesertanya. Jadi ini mungkin ada yang berlebih dari apa itu siapa yang ikut ini, namun tidak apa-apa. Jadi ini keuangan sangat sangat luas sekali sehingga materi pada pagi hari ini itu memang dikhususkan untuk orang non keuangan yang perlu belajar bagaimana mengelola keuangan dan mungkin juga bagi kaum muda milenial itu bagaimana dia mengelola usahanya, bagaimana dia mengelola usahanya. Sehingga setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan mereka bisa berkomunikasi efektif dengan para anggotanya. Jadi kalau pimpinan perusahaan bahasa keuangan harus tahu, harus ngerti bagaimana melihat perusahaan ini lagi turun atau lagi naik. Nah, sehingga yang saya merahin ini, yang nomor 5 ini adalah materi tambahan sebetulnya. Materi tambahan di luar materi intinya. Nah, kenapa? Karena yang kita pelajari ini pertama adalah fungsi-fungsi di manajemen keuangan. Bagaimana memperoleh dana, bagaimana menggunakan dana, bagaimana membagi-bagi. Kalau dana tadi sudah bergulir, sudah bagus, apakah ini dipakai lagi investasi, apakah ini dibagi-bagi sama pemilik gitu ya. Ini secara singkat nanti saya sampaikan. Terus kedua, ini adalah materi akuntansi. Jadi seorang pimpinan meskipun dia backgroundnya non keuangan, dia harus tahu bagaimana mencatat, bagaimana ada transaksi, bagaimana itu dilakukan nambah atau kurang. Ini akan nambah modal atau mengurangi modal. Nah itu nanti sekilas mengenai akuntansi. Nah yang ketiga adalah bagaimana melihat setelah laporan keuangan dibuat. Ini kayak apa sih kekuatannya, membayar kewajiban jangka pendeknya, bagaimana membayar jangka panjangnya, bagaimana memperoleh laba dari pendapatan dan beban yang bergulir. Nah, itu kira-kira itu. Nah, realita masa kini itu perkembangan layanan dan produk keuangan luar biasa. Sehingga milenial yang dia belajar langsung dengan jasa-jasa yang ada sekarang ini, itu sangat cepatnya, sangat gampangnya, banyak iming-iming. Anda punya modal, nanti sebulan akan dapat 5% misalnya. Ini kan iming-iming yang luar biasa. Ya. Terus kalau kita perlu dana pun itu juga gampang sekali. Online banyak fintech yang menyediakan itu. Saya baca berita di tulisan dari UJK itu akhir April itu ada 33 perusahaan fintech yang ditutup. Perusahaan fintech ilegal. Namun di awal Juni kemarin atau di akhir Mei itu UJK meresmikan lagi ada 8 perusahaan fintech. Nah, tentunya bagi teman-teman yang akan mencari pendanaan itu juga sangat mudah, tapi juga risikonya juga lumayan. Sehingga materi ini meskipun singkat diharapkan bisa mempertimbangkan itu. Ya. Terus yang kedua, sehingga materi ini atau financial yang sangat-sangat basic itu perlu diketahui. Jadi basic finance itu akan bagaimana menyeimbangkan antara keinginan memperoleh laba dan risiko yang ada di belakangnya itu. Materi pertama adalah manajemen keuangan.
manajemen keuangan di sini ada tiga, ya, ada tiga. Jadi kalau saya di depan mahasiswa itu untuk gampang mempelajari, kita hanya mengingat tiga simbol. Simbol plus, simbol minus, simbol bagi, gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana ini kita dapat dana, gitu ya. Jadi simbol plus tadi. Investasi, bagaimana dana yang diperoleh akan diinvestasikan. Dan yang ketiga itu simbolnya adalah pembagi. Jadi apa yang kita peroleh akan kita bagi untuk investasi ulang atau kita bagi ke para pemilik usaha ini, ya. Bapak Ibu, karena waktunya singkat, ini hanya saya sampaikan secara sekilas. Jadi bagaimana memperoleh dana itu bermacam-macam. Nanti apakah itu dari cari pemilik, gitu ya? Apakah ini cari dari utang, gitu ya? Dari utang. Kalau dari pemilik berarti kita harus siap membagi hasil yang kita dapat. Tapi kalau kepada kreditur itu cukup kesepakatan di awal. Berapa? Kalau misalnya setahun 6% atau 12%, ya udah. Tapi kalau kepada investor, kepada pemilik, katakan jual saham, itu kalau kita usahanya besar ya dibagi besar. Kalau kecil ya dibagi kecil. Nah, kira-kira di situ akan diputuskan, gitu ya. Karena masing-masing sumber dana itu akan punya risiko atau punya dampak beban modal dari sumber dana tersebut, ya. Bukan mikrofonnya, audionya. Sehingga upaya di dalam memperoleh dana itu adalah bagaimana memaksimalkan nilai perusahaan. Ya, kalau perusahaan perseroan berarti nilai sahamnya naik. Nah, karena di situ mengandung juga nanti akan dipakai apa, untuk investasi apa, kan gitu ya. Terus juga nanti di dalam memilih aktiva tetap misalnya, apakah ini beli, apakah ini cukup sewa aja. Nah ini di materi pertama ini seorang pimpinan harus bisa memutuskan, gitu ya. Sehingga di sini nanti akan dilihat komposisinya kayak apa sih agar average cost of capital ini bisa sekecil mungkin, gitu ya. Jadi ini rumusannya sudah sangat familiar sekali. Jadi porsi masing-masing dikalikan beban biaya modal masing-masing, gitu ya. Nah, perolehan dana ini di di akuntansi dia akan muncul di neraca sebelah kanan, ya, sebelah kanan kita, gitu ya. Jadi di situ akan muncul kewajiban, ada muncul kewajiban kepada kreditor dan ada kewajiban kepada pemilik atau kepada investor. Nah, sehingga di situ nanti akan ada perbandingan antara modal dari kreditor dan modal dari investor, gitu ya. Sehingga di sini ada istilahnya solvable. Solvable itu kalau utangnya lebih kecil dari ekuitasnya, dari modal sendiri. Kenapa solvable? Karena ini di saat nanti perusahaan dipilotkan atau dilikuidasi, itu utang-utang yang ada akan terbayar. Yang kedua adalah setelah dapat dana, gitu ya, setelah dapat dana, untuk apa ini dana ini, gitu ya, tentunya akan dipertimbangkan. Apakah sebagian besar untuk operasional, apakah sebagian besar untuk alat-alat produksi atau aktiva tetap. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Memahami bidang usaha yang dipilih. Memperkirakan berapa return yang akan didapat. Terus juga ini resikonya kayak apa, gitu kan. Jadi kalau anak-anak muda sekarang biasanya dia berani beresiko tinggi.
tapi juga dia menginginkan return yang tinggi, kan gitu ya. Sehingga toleransi antara return dan risk gitu ya, itu akan dipertimbangkan ya. Dengan demikian tidak berani sekali tapi juga tidak ketakutan sekali. Nah, ini tentunya akan disesuaikan dengan tujuan perusahaan atau usaha yang kita lakukan. Termasuk juga jangka waktu. Jadi jangan sampai kita investasikan di aktiva tetap, tapi kewajiban banyak yang lancar. Itu sangat merepotkan nanti. Jadi di saat jatuh tempo tagihan kita tidak bisa bayar. Saat mau bayar gaji karena duitnya dipakai di investasi semua, tidak bisa bayar gaji, akhirnya akan kolaps. Nah, ini analisa kelayakan investasi, ada yang konvensional pakai present value, jadi nilai sekarang, nilai yang akan datang berapa dihitung. Kalau investasi pinjaman itu biasanya berapa return yang ditetapkan, dan juga akan dilihat manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Sementara ada metode analisis riset operasional, itu ada yang antrian, Monte Carlo, BEP, program linier. Ini akan diperhatikan di dalam kita berinvestasi. Nah, tentunya ini gambaran secara garis besar bahwa ya kalau berani risiko tinggi, ya potensi memperoleh return yang tinggi. Tapi kalau hati-hati, ya udah kayak saya gitu ya, mau usaha, nggak mungkin ambil risk yang tinggi. Gitu. Tapi ya itu risikonya atau dampaknya adalah saya juga tidak berharap return yang tinggi. Nah ini bagi pengusaha muda ini sangat diperhatikan. Jadi keseimbangan antara risk dan return itu berhubungan. Jadi mustahil kalau kita pengen return tinggi tapi tidak mau risk yang tinggi. Kesimpulannya itu aja. Nah, ini risiko banyak sekali ya. Risiko banyak sekali. Termasuk kondisi saat ini itu dengan COVID-19 ini tidak ada perusahaan yang tidak berdampak gitu ya. Tapi semua berdampak. Apakah itu dampaknya positif, apakah dampaknya negatif gitu ya. Ada risiko strategi, kepatuhan, operasional, finansial, reputasi. Itu harus dipikirkan oleh seorang top manager di usaha itu. Nah, dan yang lainnya masih banyak banget gitu ya, termasuk ini sekilas ini saya cuplik dari salah satu sumber ya. Perusahaan yang terdampak krisis COVID-19, maaf ini ada yang ketinggalan tulisannya, itu dipetakan kayak gini gitu ya. Jadi ada yang dampaknya positif banget gitu kan. Ada yang positif biasa, ada yang sedang-sedang. Yang berdampak negatif pun juga begitu. Ada yang sedang-sedang aja, ada yang sangat-sangat kolaps gitu ya. Jadi saya ambil yang ekstrim aja. Yang negatif itu di tourism dan leisure ya. Penerbangan. Nah, ini sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Jadi saya hanya ngambil 2 titik aja. Yang paling parah dan paling moncer gitu ya, paling moncer. Jadi di medical supply itu sangat moncer karena orang perlu masker, APD dan macam-macam. Ini sekilas saja. Nah, ini tadi, oh ya, kalau dilihat di neraca, apa yang diinvestasikan tadi akan muncul di sebelah kiri kita, ya, sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita. Apakah nanti berupa aset-aset lancar, apakah itu berupa aset-aset tetap? Ini juga harus imbang. Kalau banyak yang current asetnya, produktivitas mungkin berkurang. Tapi kewajiban bisa dibayar kan gitu ya. Sebaliknya kalau current asetnya mepet banget gitu ya,
mepet banget, produktivitasnya bagus karena semua diinvestasikan. Kelemahannya adalah nanti bisa gagal bayar. Ada vendor nagih nggak ada duit. Bahkan yang paling tragis adalah mau gajian nggak ada duit. Nah, ini perlu dipikirkan. Jadi tadi bagaimana memperoleh, bagaimana dipakai itu terlihat di neraca, gitu ya. Nah, yang terakhir dari apa itu manajemen keuangan tadi adalah bagaimana setelah memperoleh hasilnya. Jadi selama periode tertentu tentunya ada pendapatan. Untuk memperoleh pendapatan perlu beban. Nah, gitu ya. Sehingga kalau di keuangan itu ada operation ratio, ya. Operation ratio itu perbandingan antara pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban. Sehingga 4 dikurang 5, pendapatan dikurang beban berarti ada laba atau rugi, kan gitu ya. Bagaimana menaikkan laba? Tentunya menambah pendapatan, mengurangi beban. Tapi ini susah, gitu ya. Nah, paling tidak pendapatan naik, beban tetap, gitu ya. Jangan sampai pendapatan turun, beban naik. Wah, ini labanya bisa tergerus, kan gitu ya. Sehingga meskipun ini teori sederhana, matematika akuntansi yang sederhana, bagi pimpinan perusahaan ini sangat perlu. Bagaimana memainkan antara beban dan pendapatan. Biasanya kalau beban itu optimis gitu ya, berapapun habis gitu. Tapi kalau pendapatan biasanya bahasanya insya Allah gitu ya, insya Allah lah ini nggak boleh, ini harus optimis semua. Ada beberapa kebijakan dividen ya, teori kebijakan dividen. Saya juga tidak akan jelaskan satu-satu, nanti bisa dilihat aja karena materi ini peserta bisa memperoleh. Barangkali gitu Pak Adi ya. Ada teori perbedakan pajak, macam-macam ya, ada 5. Udah lewat aja. Inti dari materi ketiga ini adalah bagaimana porsi yang dibagikan kepada pemilik dan berapa porsi yang untuk investasi lagi. Memang ini biasanya tarik menarik gitu ya, tarik menarik. Kalau investor pengennya semua dibagi kan gitu ya. Tapi pengelola ya jangan semua lah, separuh aja. Nah, beda dengan mungkin perusahaan BUMN gitu ya, perusahaan BUMN. Nah, tentunya ini bagaimana pemegang saham terbesar misalnya pemerintah. Dari pemerintah ada sinyal bahwa saya perlu sekian persen dari perusahaan A. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, laba yang diperoleh itu 75% atau 90% dibagikan. Nah, ini keseimbangan yang dibagi dan yang ditahan itu juga perlu pemikiran lebih matang gitu ya. Lanjut aja. Nah, ini materi kedua. Dari bagaimana kita memperoleh dana, bagaimana kita pakai dana, bagaimana hasil dari dana itu dibagi. Tentunya harus ada kendali, gitu ya, ada kendali. Kendalinya dari apa? Dari performansi usaha, dari performansi apa yang bisnis itu dilakukan gitu ya. Jadi nanti ini ilmu akuntansi yang sangat-sangat simpel, tapi ini untuk mengendalikan dari 1, 2, 3 yang tadi gitu ya. Kalau yang tadi kan kodenya plus minus bagi. Kalau ini biasanya di penyampaian saya di akuntansi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. 1, 2, 4 dan 5. Tentunya ini proses penyediaan akuntansi untuk siapa sih akuntansi ini kan gitu ya, ada internal, ada eksternal gitu ya, ada internal, ada eksternal dan ini belum tentu satu arah kepentingannya gitu ya, belum tentu satu arah kepentingannya, ada yang ini pengennya demikian, ini pengennya demikian lah. Di akuntansi itu ada yang meluruskan yaitu PSAK. Jadi
bagaimana mencatat kas, bagaimana mencatat piutang, bagaimana mencatat aktiva tetap, bagaimana munculan utangnya, bagaimana apa itu ekuitas kita munculkan gitu ya. Kadang di benak yang belajar akuntansi itu seolah-olah di catatan kita jadi terombang-ambing gara-gara saham perusahaan naik atau turun. Padahal kalau kita belajar sederhana aja di akuntansi bahwa naik turunnya harga saham itu tidak langsung mengubah catatan kita, ya. Nilai perusahaan naik, tapi catatan di neraca, di ekuitas, di modal saham ya apa adanya saat saham itu dijual, ya. Jadi ini proses penyediaan informasi untuk siapa? Nah, tentunya ini sekilas mengenai siklus akuntansi. Jadi ini kalau di bangku kuliah 4 SKS, 4 SKS ini insya Allah saya sampaikan aja 3 menit aja, karena waktunya tinggal 10 menit ya Pak Adi ya. Siklus akuntansi, sehingga seorang pimpinan usaha, pimpinan bisnis harus paham ini, Dari mulai bukti di transaksi yang ada, sah apa enggak, kalau beli ya di atas sekian harus tender, mungkin dengan pajaknya juga dihitung, macam-macam ya. Kalau bukti transaksi keuangan ini sudah sah, ini dilakukan jurnal. Jadi jurnal itu adalah bagaimana transaksi ini akan mempengaruhi keberadaan modal kita, karena modal kita akan naik akan turun gitu ya. Ini satu-satu tidak akan saya jelaskan. Jadi di jurnal nanti dikompilasi di dalam buku besar, nanti dibuat neraca saldonya. Kalau akhir tahun akan ada penyesuaian secukupnya, akhirnya di jurnal penutup dan membuat laporan keuangan. Nah, minimal seorang pimpinan bisnis itu harus punya 3 hal ini. Jadi kalau teman-teman ini khususnya mahasiswa ya, kalau yang ikut di sini, Anda punya usaha, pengennya kan berlanjut ya. 3 hal ini harus ada, meskipun harus dibuat sederhana mungkin. Neraca, laba rugi, laporan arus kas, kan gitu ya. Neraca itu adalah potret. Neraca adalah potret bagaimana kondisi perusahaan saat itu. Jadi kalau neraca akhir tahun 2019 adalah posisi 31 Desember 2019, hak-hak yang kita ada apa, kewajiban-kewajiban kita yang ada apa. Tentunya yang sebelah kiri nanti ada hak-hak kita, ada kas, piutang, macam-macam uang muka, aktiva tetap, aktiva lain-lain kan gitu ya. Berarti ini kan hak-hak kita di sebelah kiri. Jadi kalau belajar di akuntansi itu ini adalah akunnya satu gitu ya. Terus di sebelah kanan itu adalah utang. Jadi kewajiban kepada kreditur kan gitu ya, utang. Ini dikodein 2 kan gitu ya. Terus yang 3 adalah ekuitas atau modal, itu dikodein 3. Nah, pendapatan, nah ini contoh sederhana aja. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Terus laba rugi itu adalah periode. Jadi kalau bedanya neraca dan laba rugi adalah kalau neraca adalah ibarat potret di saat tertentu, kalau laba rugi adalah range tertentu. Jadi kalau neraca itu kalimatnya adalah neraca PTX per 31 Desember 2019. Tapi kalau laba rugi di situ disebutkan laba rugi periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember. Jadi periodik ya. Ini contohnya ini akun 4, akun 5 gitu ya. Sehingga laba atau rugi itu bagaimana meningkatkan 4, bagaimana menurunkan 5. Ini waktunya 5 menit lagi ya Pak Adi ya. Nah, untuk laporan arus kas itu Pak. Ya. 5 menit lagi. Oke ya. 5 menit lagi Pak Adi ya. Ya. Atau 10 menit ya kalau boleh ya nawar. Jadi di samping ada potret tanggal tertentu apa hak-hak kita, apa kewajiban-kewajiban kita,
bagaimana kita memperoleh pendapatan, bagaimana untuk memperoleh pendapatan harus ada beban, akhirnya ada laba. Tentunya seorang pimpinan harus tahu arus kasnya kayak apa, kan gitu ya. Sehingga 6 bulan ke depan misalnya, itu seorang pimpinan sudah harus tahu di bulan Juli kita akan dapat apa saja. Agustus akan dapat apa saja sampai Desember. Nah, begitu juga sebaliknya. Di Juli, Agustus sampai Desember kita harus tahu kita akan mengeluarkan apa. Sehingga nanti nggak tekor gitu ya, nggak tekor antara yang akan diterima dan yang akan dikeluarkan. Kecuali tadi ada COVID, ada ini sehingga penjualannya berkurang, harganya jadi turun. Nah, itu urusan lain. Tapi dari awal seorang pimpinan perusahaan harus mengetahui bagaimana gambaran penerimaan 6 bulan ke depan, bagaimana gambaran 6 bulan ke depan. Sehingga ini dikurangkan akan kelihatan nih surplus atau defisit gitu ya. Gimana kalau defisit? Ya nggak apa-apa, ya ngutang kan gitu ya, cari utangan gitu. Tapi ya jangan defisit terus. Kalau defisit terus ya udah, wassalam kan gitu ya. Ini kas. Nah, terakhir dari akuntansi, mudah-mudahan Pak Adi masih memberi kesempatan. Masih Pak, silakan. Ya. Oke. Setelah ada potret neraca, setelah ada gambaran performansi perusahaan dalam jangka waktu tertentu, tentunya tidak sekedar itu. Tentunya secara umum ini bisa dilihat. Jadi kalau orang anak akuntansi, mahasiswa akuntansi yang sudah mengikuti 1 semester gitu ya, dikasih neraca atau laba rugi, dia sudah bisa melihat ini gimana nih kemampuan likuiditasnya. Kemampuan likuiditas adalah bagaimana dia membayar kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Dia solvable nggak? Solvable itu kemampuan membayar seluruh hutang dengan ekuitas yang ada. Rentabilitas, nah ini bisa dilihat di laporan laba rugi. Kemampu labaan. Bagaimana perusahaan itu memperoleh keuntungan. Karena dari laba yang diperoleh itu nanti akan diinjekkan ke modal. Kalau labanya tinggi, maka neraca berikutnya awal tahun dia modalnya akan bertambah. Kenapa? Karena akun-akun atau gambaran di neraca itu akan kebawa lagi di tahun berikutnya. Kebawa lagi. Plus minusnya adalah modal itu ditambah atau dikurang dari laporan laba rugi. Nah, dari neraca, dari laba rugi, seorang pimpinan sudah harus bisa melihat, kan gitu ya. Di samping banyak lagi nih, ada analisis tren, analisis perubahan, analisis industri. Ya, ini bagaimana membandingkan dengan industri sejenis. Bagaimana kita membandingkan dengan tahun lalu, trennya kayak apa? Kira-kira begitu. Kesimpulannya, untuk materi manajemen keuangan itu sebetulnya hanya 3 lambang. Lambangnya adalah plus untuk memperoleh dana, lambangnya adalah minus untuk menggunakan dana, lambang ketiga adalah pembagi. Itu aja. Untuk akuntansi itu ada 5 nomor ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. 1 adalah aset yang kita miliki, hak-hak yang kita miliki. 2 adalah kewajiban kita kepada kreditur. Akun 3 ini adalah ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Akun 4 adalah bagaimana perusahaan itu memperoleh pendapatan, dan akun 5 adalah beban dalam rangka memperoleh pendapatan tadi. Sehingga 4 dikurang 5 plus atau minus. Kalau plus berarti nanti akan menambah akun 3. Nah, kira-kira secara ringkas 1 menit juga ringkasnya adalah demikian. Nah, ini saya sampai di sini, nanti Pak Adi nyetop, saya ikhlas-ikhlas saja gitu ya. Karena ini adalah
materi tambahan gitu ya, karena saya lihat Tapi mungkin ada. perlu dulu Pak ini karena penting soalnya milenial. Oh ya, 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 ya. silakan di apa dielaborasi sebentar. Oke, ya. Kira-kira dikasih waktu berapa menit tadi? 5 menit. Wow, nggak sampai maghrib ya, enggak ya? Waduh. Saya udah Oke, banyak ini 5 pertanyaan menit Pak ya. kan. Khawatir nanti jadi 5 pada menit. nggak Jadi kebagian. Bapak Ibu, mohon maaf ini mungkin saya lebih khususkan ke adik-adik gitu ya, adik-adik yang kaum milenial. Kaum milenial itu kalau umur mungkin dia antara 20-40 tahun ya. 20 sampai 40 tahun karena yang lahir 80 dan 96 gitu ya. Jadi 20 sampai 40 tahun. Ini usia-usia memasuki dunia kerja dan usia-usia top gitu ya, top umur top seorang manusia gitu ya. Itu kira-kira 38 atau mungkin 36 sampai 42 gitu ya. Ini karena habis itu langsung cing 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 langsung turun kan gitu ya. Nah, tapi ada juga ya yang baru umur 29 udah jadi menteri misalnya. Nah, itu berarti dia luar biasa gitu ya. Luar biasa. Nah, saya hanya melihat pada umumnya. Nah, kaum milenial ini itu untuk bekerja ini saya juga ngambil sumber ya dari salah satu batu resource urban ya. Ini milenial itu sukanya kerjanya fleksibel. Jadi dengan kondisi saat ini itu cocok buat mereka gitu ya. Ya bahasanya ngapain harus ke kantor kan gitu. Kalau cukup kerja di rumah. Nah, ini kaum milenial saat-saat ini justru dia happy banget gitu, happy banget. Ya cuma dia memang perlu kedekatan dengan pimpinan organisasi itu juga dia sangat butuh gitu ya, sangat butuh sehingga dia perlu ada semacam idola gitu kan, ada idola terus selalu ingin tahu gitu ya, ini gimana pak gitu, terus jenjang karirnya luar biasa ya, luar biasa. Terus dia ya di bidang sosial lah, dia bagaimana berinteraksi dengan orang-orang banyak. Nah, peluang-peluang apa sih yang bisa diambil oleh milenial ini sebagai passive income gitu ya. Jadi kalau anak-anak sekarang ini untuk status, maaf nih, saya jadi dosen dulu gitu kan. Tapi dosen itu sebagai hobi gitu kan. Sehingga sebetulnya bisnisnya dia adalah di luar dosen kan gitu. Ini kaum milenial ya. Tapi mungkin ada satu dua yang ada di sini juga gitu ya. Ini ada beberapa peluang bisnis untuk mereka. Saya pernah baca cerita sebenarnya gitu. Jadi ada dua sama-sama laki nih lulus SMA bareng, kuliah S1, S2 bareng, dia langsung sama-sama berbisnis gitu ya. Suatu ketika ketemu ada yang dia katakan kalau perusahaan itu di modalnya dia sudah miliaran gitu ya. Yang satunya ya mungkin masih puluhan juta gitu ya, atau ratusan juta gitu. Kenapa? Nah, ini biasanya juga kebiasaan dari bagaimana dia meniti karir dia gitu ya. Jadi ini perbandingan yang sangat mencolok gitu ya. Ada yang sama-sama dia jadi manajer suatu bank gitu ya. Terus naik lagi jadi kepala cabang gitu ya. Di luar fasilitas yang ada itu mobil pribadinya yang satu katakan pakai BMW atau Mercy gitu. Yang satu mungkin dia cukup ya nggak saya sebut lah mereknya ya. Jadi dia biasa aja. Jadi kenaikan pendapatan itu tidak mempengaruhi beban yang keluar. Jadi meskipun empatnya itu naik gitu ya, empatnya naik, tapi limanya dia stay aja. Nah, untuk apa ya? Tadi untuk investasi. Di antaranya adalah peluang-peluang yang begini gitu ya. Jadi di samping dia sebagai manajer bank, tapi dia punya kafe kan gitu ya. Dia juga macam-macam lah, dia buka kursus dan macam-macam. Nah, ini adalah peluang-peluang yang bisa dimasukin oleh kaum milenial tanpa mengganggu status dia, ya status dia.
Nah, ini memang tipe kaum milenial tuh macam-macam. Ada yang petualang, visioner, ada yang artis. Lah ini, yang artis ini bukan saya yang jelekin artis tuh ya. Memang dia stylenya begitu gitu. Jadi punya duit ya mobil ganti kan gitu ya. Mobil ganti kan gitu. Beda Satu menit beda lagi, Pak. dengan ya 1 menit Mas, lagi. 1 menit. Ya. Oke ya ya oke. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Ini bukan menampilkan IPK yang tinggi, bukan ya, bukan. Tapi dari riset ini menyatakan bahwa pertama keberhasilan itu adalah di kejujuran sampai ke 10 gitu ya. Dan ini berupa soft skill. Jadi kalau kampus-kampus itu menekankan soft skill selain materi-materi kuliah itu akan mempengaruhi atau meningkatkan kesuksesan mereka. Jadi slide ini bukan berarti IPK tinggi nggak bagus. Kalau bahasanya saya ke mahasiswa adalah IPK-nya yang nggak bagus aja, kalau 10 hal ini dilaksanakan luar biasa. Apalagi kalau dengan melaksanakan 10 ini tapi IPK Anda 4,5. Oh, nggak ada 4,5 ya. IPK Anda mendekati 4 misalnya, kan gitu. Terus ya ini mungkin pesan moral gitu ya, pesan moral 1, 2 sampai 7. Mohon izin 1,5 menit Pak Adi ya, saya bacakan ya biar. Jadi niatkan, luruskan niat bahwa berbisnis untuk kebaikan orang lain. Karena semakin itu bermanfaat bagi orang lain, bisnis kita insya Allah langgeng. Gitu ya. Terus potensi risiko tetap diperhatikan. Kejujuran, nah kejujuran ini juga muncul. Terus menjelekkan bisnis orang lain, nah gitu kan, biar produknya bagus, nah itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi saingan itu tidak berdarah-darah gitu ya, tapi ya blue ocean gitu ya, strategi. Jadi sinergi dengan perusahaan lain. Terus tentunya ini komoditas yang bisa diterima khususnya kelompok besar di Indonesia ini gitu ya. Terus terakhir, transaksi dengan sukarela tanpa paksa apa ya? Oh, ini 7 ini barangkali banyak bisa diartikan. Jadi barangkali itu aja Pak Adi. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan, dan saya berharap tidak nanya ya, mungkin sifatnya mengkolaborasi. Wah, ini ada guru saya juga nih, Bu Astri ya. Assalamualaikum Bu Astri. Jadi kalau yang dosen akuntansi jangan nanya ya. Apalagi ini ada Mr. Brady ini luar biasa. Saya sebetulnya pengen Ya, Pak Adi kalau boleh usul Pak Adi, utamakan yang pertanyaan mahasiswa ya. Kalau ada. Wah, ini karena saya ini paling tidak ada 8 pertanyaan yang harus Bapak selesaikan hari ini. Waktu kita tinggal sekitar 20 menit. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tercover semua Pak ya. Ada yang sifatnya teori, ada yang sifat. Oke. Moga Pak Adi. Dari Martua Hamis Siregar. Pertanyaan adalah, ada istilah laba ditahan. Maksudnya bagaimana Pak? Oke. Ya. Jadi kalau rekan yang nanya tadi ngelihat di neraca, itu adanya adalah di kelompok 3. Kelompok modal. Kelompok modal. Ini adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh pengelola perusahaan bahwa laba yang diperoleh tidak semuanya dibagi. Ya, tidak semuanya dibagi. Contoh, PT X punya laba 100 miliar. Pilihannya adalah 100 miliarnya dibagi semua. Sehingga nanti tidak akan muncul laba ditahan. Tapi kalau yang dibagi 50 miliar saja, berarti laporan di neraca
itu awal tahun berikutnya akan muncul laba ditahan 50M. Kesimpulan dari pertanyaan adalah tidak semua laba yang diperoleh kemungkinan besar atau porsinya terserah ya. Kalau 100% tidak dibagi berarti nanti laba ditahan 100 miliar. Kalau dibagi separuh berarti laba ditahan 50 miliar. Mudah-mudahan sudah kejawab. Ya. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan ya, saya sebagai berikut. Ya. Ya. Tentang kontribusi saham yang sering menjadi konflik dalam pendirian usaha gabungan adalah tentang kontribusi berupa non-material seperti brand, ide, reputasi, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebenarnya aturannya dan bagaimana pencatatannya di laporan? Oke. Berarti ini di akun 1 ya, di akun 1. Akun 1 itu adalah isinya hak-hak kita. Berapa duit kita, berapa mesin kita, berapa nilai gedung kita. Nah, di paling bawah itu adalah ada aset non fisik gitu ya. Jadi apa ya istilahnya aset lain-lain aja lah. Contoh hak paten kan gitu ya. Hak paten itu kita mencatatnya hak paten itu tidak semaunya gitu ya. Tapi harus ada sejarahnya. Misalnya radio, kita mendirikan suatu studio kan gitu ya. Studio. Kita perlu pemancar. Berarti bisa dicatat di aset tetap. Tapi di balik itu perizinan. Itu kan adanya hanya izin aja. Habisnya misalnya sampai 1 miliar. Ini contoh ekstrim. Kan gitu ya. Nah, kalau dokumen itu bisa disiapkan, itu boleh dicatat di aktiva tidak berwujud tadi. Kan gitu ya. Sekali lagi, aktiva tidak berwujud ini dicatat tidak semaunya. Gitu ya. Kalau semaunya, nggak karuan, ini neracanya meledak labanya kan gitu ya. Jadi ini titik pertanyaannya adalah bagaimana nih aktiva berwujud ini dimunculkan sebagai kekayaan perusahaan kan gitu ya. Dimunculkan sebagai kekayaan perusahaan sehingga harus ada historisnya. Itu aja Pak Adi. Nah, aktiva tidak berwujud ini sifatnya juga kayak aktiva berwujud. Misalnya gedung dibangun 100 juta. Ini gedung yang sederhana aja gitu ya. Bisa dipakai 5 tahun gitu kan. Berarti tiap tahun akan ada depresiasi 20%. Kan gitu ya. Sehingga akhir tahun pertama gedung tadi nilainya tinggal 100% dikurangi 20%, 80 juta. Kan gitu ya. Begitu juga dengan aktiva tidak berwujud tadi. Ini juga harus diakumulasi. Amortisasi hak paten. Sama. Jadi misalnya kita punya hak siar tadi. Kita catat 100 juta. Kira-kira hak siar ini bisa untuk berapa tahun? 2 tahun. Ya udah. Setiap tahun kita bebankan separuhnya. Gitu. Sehingga nanti di neraca itu tidak kekeh 100 juta gitu ya. Tapi harus kita bebankan berapa tahun aset tidak berwujud tadi bisa dicatat yang gitulah. Terkait dengan tarik menarik mengenai saham itu dengan sendirinya ngikutin. Jadi pemilik perusahaan tidak bisa menuntut bahwa loh kita kan punya kan gitu. Enggak. Jadi kita tetap dasarnya nyatet adalah pakai PSAK gitu ya. Pakai aturan bagaimana akun-akun itu dicatat. Mungkin itu barangkali bisa menjawab. Kalau kurang puas bisa nanti dikasih nomor HP saya boleh bagi 2 penanya tadi ya. Monggo. Insyaallah. Baik, mungkin nanti Pak Rahmat kalau ada yang masih mau ditanyakan. Ya, nanti melalui moderator. Ya, tapi dijawab
Ya, analogikan gitu ya. ya bisa Kemudian pakai. yang berikutnya dari Uri Widodo. Mengapa jurnal ada 3 kali? Ya, mengapa jurnal ada 3 kali dan ada juga buku besar? Apa bedanya? Apakah setiap awal usaha memang harus ada modal finansial sendiri atau equity? Bagaimana kalau kapitalisasi Oke. kenapa ada 3 kali? Kemudian buku besar, bedanya jurnal buku besar. Kemudian apakah keharusan modal finansial untuk pendirian awal? Kemudian kapitalisasi kepakaran kita gimana? Sebenarnya mungkin masih nyambung dengan yang tadi ya, Rahmat Hidayat tadi ya, yang tentang Oke. ide kepakaran gitu. Ya, satu-satu ya Pak Hadi ya. Enggak. Mohon nanti diingatkan. Pertama, kenapa harus ada jurnal? Jurnal pertama adalah jurnal harian yang itu menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh, awal mulanya berdiri, jangan PT dulu ya, firma aja lah. Jadi ada perusahaan didirikan oleh 3 orang. Yang satu punya duit, yang satu punya mesin, yang satu punya gedung. Kan gitu ya. Awal didirikan itu akan dibuat neraca. Berarti neraca awal pendirian, katakan firma aja ya, firma aja. Nah, ini jurnal hariannya adalah, jurnal umum lah gitu ya. Bagaimana duit itu diterima? Berarti kasnya akan nambah. Kan gitu ya. Kas nambah itu dari mana? Dari si A. Kan gitu ya. Berarti ini agak teknis ya, mohon maaf. Berarti kasnya di debit menambah, modal A di kredit menambah, kan gitu ya. Kenapa modal di kredit kok nambah? Lah itu 4 SKS itu ya, nanti belajarnya. Jadi intinya mohon maaf Pak Abdul Qadir. jadi dari tiga orang tadi itu yang nambah adalah kas, mesin dan gedung. Ini akan dicatat di neraca sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah berarti modal A senilai uang yang masuk, modal B senilai mesin yang masuk, yang diterima perusahaan, modal C senilai gedung perusahaan. Jadi awal mesti imbang. Jadi neraca itu mesti imbang. Nggak imbang kapan? Saat belum ditutup. Nah itu jadi sekalian jawab yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi harus ditutup. Kalau nggak ditutup nanti nggak imbang kan gitu kan. Kenapa nggak imbang? Karena ada keuntungan belum dimasukkan. Nah itu masuk kategori di jurnal penutup. Jadi 1 dan 3 sudah saya jawab. Yang kedua, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini singkat aja ya. Kita cut off 31 Desember. Ini kadang ada pendapatan yang begini gitu ya. Kelihatan ya. Ini gitu ya. Ada yang kelebihan dicatat, ada yang begini gitu ya. Begini itu berarti kurang dicatat gitu ya. Oke, pendapatan yang lebih dicatat itu kalau perusahaan dia itu menerima lebih dulu pendapatan. Misalnya 2 tahun. Kan gitu ya, 2 tahun. Padahal haknya kan baru setahun tuh. Berarti yang kelebihan ini harus dipangkas kan itu ya, dikurangi kan dikurangi. Sehingga perusahaan itu punya kewajiban karena pendapatannya belum berhak tapi duitnya sudah diterima. Nah, itu masuk kategori 2, kewajiban. Jadi pendapatan yang diterima lebih dulu itu akunnya adalah 2 kan gitu ya. Sehingga pendapatan ini nanti presisi. Karena kita buat 31 Desember, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kan gitu. Nah, ada lagi pendapatan. Dia servis komputer. Desember sudah diselesaikan. Harusnya dia menerima pembayaran 50 juta. Tapi yang nitipin tadi akan dibayar tahun berikutnya. Nah, gitu. Berarti pada tahun itu ada pendapatan yang belum diterima. Ya, ada pendapatan yang belum diterima. Sehingga ini nanti harus ada jurnal penyesuaiannya.
pendapatan yang belum diterima tetap harus diakui, tapi tahun depan dia akan menerima. Ini masuk akun 1. Jadi bahasanya ada piutang, akun 1 nambah di debit, ada pendapatan akun 4 di kredit menambah juga. Nah, gitu ya. Jadi jurnal 1, 2, 3 sudah Pak Adi ya. Sekarang kenapa kok ada buku besar? Jadi ini aja apa itu hanya istilah aja ya, bukan besar sekali gitu enggak ya. Jadi ini hanya sebetulnya hanya T-account aja gitu. T-account aja. Buku besar itu dari jurnal tadi itu dikumpulkan, jadi dibuat folder. Jadi ada folder kas, ada folder piutang, ada folder utang, macam-macam kan gitu ya. Nah biasanya buku besar kas ini panjang. Sehingga kalau pas lagi UAS atau UTS itu dosen memberikan format itu yang buku besar, yang apa akun ya, akun kas itu panjang gitu karena transaksinya banyak. Jadi buku besar, jurnal sudah, terus yang ketiga apa Pak Adi ya? Modal ini, modal usaha. Wajib nggak nih punya modal finansial untuk awal? Diulang Pak Adi. Diulang Pak Adi. Ya? Apakah setiap awal usaha memang harus ada modal finansial sendiri? Oke. Jadi rekan yang nanya, meskipun ini contohnya saya aja ya. Meskipun saya punya duit 500 juta, insya Allah. Tapi saya sepakat mendirikan perusahaan, memasukkan dananya 100 juta. Yang 100 juta tadi dipisah dengan uang saya 500. Kan gitu ya. Meskipun saya mengelola perusahaan itu. Jadi bahasanya itu harus dipisah entitasnya. Duit saya 500, mendirikan perusahaan bertiga sama Pak Adi misalnya. Saya punya modal uang 100, ya udah 100 itu bukan milik saya lagi, tapi milik perusahaan, milik bersama. Pak Adi setor mesin, Bu Astri menyerahkan gedung, itu sudah bukan milik Bu Astri dan Pak Adi tadi, tapi miliknya perusahaan. Jadi perusahaan tadi punya duit, punya gedung, punya mesin. Sudah nggak ada Indratno, Adi, Bu Astri, nggak ada lagi gitu ya. Sehingga jadilah perusahaan tadi. Sama-sama dikelola, kan gitu ya. Sehingga nanti hasilnya ya dibagi sesuai dengan porsi modal yang masuk. Atau sesuai dengan kesepakatan bertiga. Bagaimana nih baginya? Mungkin jawab kira-kira ya. Ini mungkin kaitannya terkait dengan pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Urip ini. Ya, Kalau berarti, misalnya beliau ini punya kepakaran, bisa nggak itu dikapitalisasi lah kira-kira itu sepertinya. Oke. Oke. Ini sama halnya sebuah universitas menerima hibah software 200 miliar. Ya. Software senilai 200 berapa tadi? 12 miliar. 12 miliar ya. Atau gampang 10 miliar aja lah. Berubah. Itu nggak bisa langsung diakuin tuh. Nggak bisa langsung diakuin. Kecuali software itu sudah dioperasionalkan dan ada pihak yang sudah janjian sama universitas bahwa dia siap untuk menggunakan software itu dengan janji setiap bulan bayar 10 juta misalnya. Baru yang 10 juta itu diakui. Yang 12 miliar tadi tidak bisa diakuin. Nah, saya kaitkan dengan pertanyaan tadi, nggak bisa diakuin. Meskipun saya ahli apa gitu ya, kepakaran saya nggak bisa diakuin. Kecuali kepakaran saya sudah dipakai oleh perusahaan dan ada kontrak bahwa tiap bulan akan menerima sesuatu dari orang yang kontrak tadi, baru itulah bisa dicatat sebagai pendapatan perusahaan. Jadi jawab ringkasnya adalah tidak bisa. Ya, kepakaran tadi dicatat nggak bisa. Monggo.
Habis ya waktu ya, alhamdulillah. Waduh Pak, ini masih ada 20 pertanyaan lagi nih. Oh siap, saya Kita siap. coba Saya berapa sampai lagi ya? maghrib siap. Ya, ya. Kita coba sedikit akomodir berapa lagi. Yang Ya. berikutnya adalah dari Vika Velika. Ini Ya. pertanyaannya adalah, bagi anak-anak muda yang baru memulai bisnis, bagaimana cara untuk mengetahui berapa modal yang akan dikeluarkan dengan return atau pengembalian yang akan diperoleh? Apa yang perlu diperhatikan sebagai langkah awal? Ya. Jadi ini Teteh yang nanya, itu kita usaha pilihan, gitu ya. Kalau nggak mau repot-repot, titipkanlah di apa itu pengelola investasi ya, reksadana gitu. Udah, tinggal nanti kita bilang, saya pengen risiko yang tinggi, pengen pendapatan yang tinggi, kan gitu ya. Tapi harus siap risiko yang tinggi. Nah, katakan tadi masukkan di pengelola pasar modal gitu ya. Nah, di sana nanti ada apa ya, portofolio duit yang masuk tadi apakah akan masukkan ke saham. Biasanya kalau pengen return tinggi ya jual beli saham aja kan gitu ya. Kalau pengen tetap ya udah beliin aja obligasi gitu ya. Nah, ini biasanya ada dicampur gitu ya. Dan instrumen ini banyak sekali di pasar modal gitu ya. Intinya setengah saya jawab bahwa kalau itu tidak dikelola sendiri, kita tinggal ngomong sama yang ngelola tadi. Pengen untung gede atau kecil, tapi dengan segala risikonya. Satu. Pilihan kedua adalah kita kelola sendiri. Kita kelola sendiri. Itu terkait dengan pertanyaan berapa yang diperlukan. Ya bidang apa yang kita masukin kan gitu ya. Kalau kita hanya sekedar sebagai apa, reseller gitu ya. Ada produk, kita hanya marketing gitu ya. Kita ngambil sedikit, nah itu barangkali modalnya hanya HP dan pulsa aja kan gitu ya. Tapi kalau kita apa itu akan membuat kafe, kafe. Berarti di situ ada studi kelayakan dulu. Kafenya mau didirikan di mana? Kita punya gedung enggak? Kita mau nyewa berapa? Konsumennya kira-kira siapa? Potensi yang mau beli berapa? Nah, ini jelimet nih. Gitu kan? Kita uji coba satu kafe misalnya gitu kan. Terus apa aja yang akan kita jual di situ. Nah, biasanya kafe-kafe yang agak sustain gitu ya. Dia tidak hanya jualan di kafe, mungkin dia buka kursus. Mungkin dia di situ ada fitness gitu ya. Jadi ada jaringannya gitu. Nah, 1 2 3 tadi tentunya harus dihitung. Kalau sewa berapa, kalau beli gedung berapa kan gitu. Nah, jumlah itu tergantung bisnis yang akan kita masukin ya. Sejauh mana kita masuk di bisnis itu. Semakin kita banyak yang kita tangani, ya modalnya tinggi. Tapi kalau biasanya kalau anak-anak muda sekarang, karena komunitasnya banyak ya, bagi-bagi. Lo yang kalau kamu yang apa itu apa itu namanya? Membuat dari kopi di pohon dipetik dari kampung, di situ dikeringin, digiling, ya gitu ya. Ada yang sana. Ada yang dia siap dengan produk tadi. Jadi produk dihasilkan setelah jadi kopi, dibungkus-bungkus. Selain untuk KP itu, dia juga untuk di luar. Nah, yang satu konsentrasi di kafe tadi. Di mana alatnya apa saja, makanan apa aja yang mau dibeli, berapa orang harus di situ, perkiraan per hari berapa yang beli, itu harus dihitung gitu ya. Jadi tidak bisa gitu langsung usaha kita itu sesuai dengan kehendak kita. Dan ini juga apa itu tidak sedikit yang berdarah-darah gitu ya. Contoh aja mungkin di searching masalah di Aqua misalnya. Aqua itu dari awal itu sudah ditertawakan orang itu. Ngapain air putih dijual, apa manfaatnya? Di situ ada 7 Up, ada Coca-Cola, ada ini. Jadi relatif
ini bukan promosi Aqua, maaf, hanya untuk contoh aja. Dia berdarah-darah awalnya gitu kan. Tapi sekarang gitu ya, sekarang rapat itu mesti ada. Meskipun Aqua cap 99, Aqua cap jempol kan gitu ya. Karena Aqua ini sendiri sekarang sudah jadi brand umum gitu. Jadi Aqua, merek Aqua itu di meja rapat kita sudah mungkin sudah jarang gitu ya. Mungkin itu Pak Adi. Jadi jumlahnya tergantung bisnis apa yang kita masukin dan seberapa jauh kita masuk ke bisnis itu. Mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan terjawab ya. Intinya kira-kira bisnis plan-nya nanti akan menentukan. Ya, baik, itu. Yang pertanyaan berikutnya dari Pak Sujono ya. Ada 3 pertanyaan nih Pak Hen. Pak Sujono. 1, ini lebih dulu mana nih? Akuntansi dan Aduh, mati. Sebenarnya ulang Pak Adi. Saya ulang ya. Yang pertama menanyakan lebih dulu mana antara akuntansi dan manajemen keuangan. Akuntansi dulu kah? Manajemen keuangan dulu, gitu kan? Yang kedua, ini sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan aja. Di saat awal-awal apa yang kita catat kalau nggak punya usaha kan gitu ya. Tapi saya tidak bilang bahwa manajemen keuangan lebih dulu kan gitu. Akuntansi tentunya juga bisa disiapkan dulu gitu. Jadi Pak Sujono, jawaban ini bukan saya ambangkan gitu ya, tapi disesuaikan dengan keperluan. Tapi umumnya tentunya manajemen keuangan dulu. Kita mau berbisnis apa? Kita modalnya dari mana? Omset kita akan berapa? Jadi rekan-rekan Bapak Ibu, materi yang bagus kemarin itu disampaikan salah satu rekan membahas mengenai business plan. Ya, business plan itu sangat kompleks sekali. Jadi ini materi ini sedikit promosi. Ini memang berkaitan gitu ya, berkaitan. Jadi materi yang kemarin itu ada membahas business plan. Bu Astri waktu itu membahas mengenai etika bisnis. Ini memang sesuatu materi yang sebetulnya bisa dikombinasikan, disinergikan. Kembali ke pertanyaan tadi, sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Apa yang akan kita catat, apa yang akan kita laporkan, berapa keuntungan kita, nggak bisa dong kalau belum ada usaha kan gitu ya. Jadi mungkin lebih ke manajemen keuangan dulu deh, gitu ya. Gitu. Jadi dari mana dana, untuk apa dana, hasilnya berapa, kita catat. Nah, gitu aja. Pak Di. Baik, yang kedua dari Pak Sujono masih. Tadi Pak Hen cerita tentang penurunan penjualan karena COVID-19. Nah, itu diakui sebagai beban atau kerugian? Oke, jadi ini tidak kita akui. Tidak kita akui. Cuma target-target kita jadi nggak terpenuhi, gitu kan. Misalnya saat kita membuat bisnis plan di awal 2019 ini akan memperoleh pendapatan 100 M dengan beban 60 M. Sehingga kita akan untung 40 M. Tapi itu kan baru rencana. Ya. Setelah berjalan 2019, terjadilah musibah. Ya. Mudah-mudahan ini bukan musibah ya, peringatan gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan langsung aja, tidak dicatat. Ya. Karena yang kita catat itu yang terjadi, gitu ya. Jadi bukan angan-angan kita, Jadi kalau kita berangan-angan dapat pendapatan 100 M, nggak bisa, gitu ya. Realisasinya yang baru kita catat. Karena akuntansi dasarnya adalah historical cost, gitu ya. Contoh, kita beli mobil karena saya belinya dari Pak Adi, gitu ya. Apalah mobilnya, gitu ya. Harganya saya bayarnya Pak Adi 100 juta, kan gitu ya. Ternyata di pasaran tuh 150, gitu kan. 150. Begitu saya asuransikan, asuransi cuma menilai 90. Ini sudah ada nilai ini kan ya. 3 gini ya. 3 ya.
Ada 3 nilai. 100 juta saya bayar ke Pak Adi, 150 juta itu harga di pasaran, 9 juta ini adalah pihak asuransi yang akan menanggung kalau mobil saya rusak. Berarti ada 3 nilai. Pertanyaannya, berapa yang kita catat? Ya yang 100 juta. Karena 100 juta itu ada kwitansinya. Pak Adi, saya kasih duit, langsung mengeluarkan tanda terima. Setelah terima dari Indratno sebuah mobil 100 juta. Yang 150 juta nggak ada. Ini harga di pasaran kok. Kecuali, mau saya tambah dikit Pak Adi? Ya, Kecuali, ya, kecuali 100 juta tadi baru 2 hari, karena pasaran 150, saya jual jadi 140. Kan gitu kan. Pak Adi kan nggak bisa nuntut saya, Pak. Bagi-bagi dong, dari saya 100 dijual 140. Ya itu rezeki saya gitu kan. Rezeki anak soleh gitu lah, kalau istilahnya Bu Astri itu rezeki anak soleh. Gitu. Nah, dari 2 transaksi ini baru kita catat. Saat saya bayar mobil ke Pak Adi, berarti duit kita keluar. Berarti kredit itu kalau jurnalnya. Ya. Sementara saya dapat mobil dari Pak Adi, kita debit, mobil debit. Kan gitu ya. Begitu saya jual, gitu kan, saya jual, dapat duitnya berapa? 140. Berarti ada duit masuk kas 140. Kreditnya mobil berapa Pak Adi? Saya nggak ada kredit Pak, cash. Mobilnya itu kita kredit seharga beli tadi 100. Loh, nggak sama dong. Debitnya 140, kok kreditnya 100. Nah, yang 40 itulah sebagai pendapatan atau keuntungan dari jual beli tadi. Ini saya diajarin Butika begitu, katanya gitu ya. Oh, Pak Bridi juga. jadi gitu. Jadi akuntansi itu yang kita angankan tidak bisa kita catat. Yang kita catat adalah ada dokumennya, sehingga saat kita diaudit, ini cerita sedikit ya Pak Di ya, biar waktunya juga cepat habis gitu ya. Saat kita berhadapan dengan lagi, Pak. Hah? Masih ada 10 pertanyaan lagi. Waduh, ya wes ya kalau gitu enggak saya. Oh. Nanti kalau ya oke. Ya. Yang ketiga dari Pak Sujono lagi masih beban modal diakui sebagai biaya atau beban keuangan? Singkat aja gimana Pak? Apa itu? Apa itu? Beban modal diakui sebagai biaya atau beban keuangan? Yang tadi itu cost of capital tadi ya Pak Adi ya? Itu tidak kita catat. Tidak kita catat. Jadi prinsipnya sama. Cost of dari utang gitu ya. Ya kita catat saat kita bayar utang, berikut bunganya kan gitu ya. Modal dari laba ditahan, enggak kita catat. Itu hanya perkiraan kita. Hanya pilihan kita. Apakah kita cari utang, apakah kita manfaatkan laba yang ada. Jadi beban modal sama dengan yang tadi. Itu hanya perkiraan seorang pimpinan perusahaan. Sebaiknya ngutang gitu ya, ngutang atau jual saham kan gitu ya. Utang cari utangan atau jual saham, itu aja. Jadi tidak dicatat. Dicatat di saat real kita bayar kewajiban. Oke. Cukup Pak ya. Pak ini karena pertanyaan masih banyak, minta tolong jawabannya yang singkat dan padat ya Pak ya. Oke, dari ya. Bu Farida Aryani. Idealnya untuk perusahaan untuk alokasi basic cost termasuk biaya tenaga kerja, ideal rasio pengeluaran dan pendapatannya berapa Pak? Ada ini enggak mungkin acuannya gitu? Wah, ini jawabnya 3 SKS ini. 1 menit jawabnya ya. Oke. Ya. Jadi rasio itu ya kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Memang seorang pimpinan itu ada beberapa tipe gitu ya. Dia yang optimis gitu ya, ada yang moderat gitu ya. Ada yang ya gitu slow aja gitu ya. Tentunya ini bagaimana ya kan supply demand gitu ya. Kalau ini kan terkait nanti gaji ya Pak Adi ya.
akhirnya ya. Ini Struktur tadi gaji. pertanyaannya tadi kayaknya nggak terkait Iya, dengan gaji ya. gaji. Ini tadi pertanyaannya terkait dengan rasio yang ditanyakan. Kita dengerin Bu Farida coba. Oh iya, silakan silakan. Kemarin. Ya, memang kalau dengan situasi kondisi COVID-19 ini kan perusahaan itu yang paling utama harus bisa bayar gaji, Pak. Jadi kan sebenarnya sih rasionya yang ideal itu sebenarnya gimana sih supaya perusahaan itu bisa survive gitu. Oke. Ini gampang diucap tapi susah dipraktekkan, Ibu. Saya alhamdulillah Pak Adi tadi ngeraba gaji gitu ya. Ini tarik ulur ya. Kalau kita bayar seperti normal, kerugian akan semakin jebol gitu ya. Karena pendapatan menurun sementara gajinya malah minta naik. Wah ini kan enggak. Nah, biasanya begini Bu Farida ya, Bu Farida Aryani. Biasanya kita kan berhadapan dengan serikat ya Bu ya. Kita sudah kayak begini nuntut gaji ke-13 atau ke-17 gitu ya. Ya ini kita sama-sama duduk manis saja sama serikatnya gitu ya. Kalau tuntutan Anda akan perusahaan penuhin, ini akibatnya adalah demikian. Beban nambah, jadi akun 5 tadi nambah, sementara akun 4-nya boro-boro stuck kan gitu kan. Makanya kita harus, mohon maaf Bu Farida, kita harus membongkar struktur penggajian. Kan gitu ya. Jadi tidak hanya segini gitu enggak. Tapi sebaiknya dibuat misalnya gaji dasar, tunjangan dasar, terus insentif misalnya gitu ya. Nah, namanya insentif juga kalau untung kan. Kalau impas saja enggak ya ini bisa hilang nih. Nah, tentunya dari awal sudah ada kesepakatan. Saya kalau sebaiknya berapa persentase susah. Ini gampang disampaikan tapi susah dipraktekkan. Pendekatannya adalah mohon struktur gaji tadi restruktur gitu ya. Sehingga ini bisa kita mainkan. Ini akan kita bayar 200% kalau perusahaan labanya meningkat kan gitu ya. Jadi ini sebagai apa namanya? Apa itu nama Pak Adi ya? Sebagai truth gitu ya. Sebagai kartu yang bisa diterima oleh karyawan. Gitu. Tapi kalau ini ngahuleng jadi satu gini, ini mengurangi 10% aja dari gaji yang diterima, susah kan gitu ya. Jadi mohon maaf ini sangat tidak menjawab pertanyaan Bu Farida strukturnya, tapi saya sarankan aja struktur penggajian perlu di setting ulang. Mudah-mudahan tidak menjawab pertanyaan. Kalau rasio idealnya tidak ada COVID, ada rasio idealnya nggak Pak? Kalau nggak kondisi seperti ini? Itu tergantung masing-masing Ibu. Istilahnya OR-nya ya Bu ya. Kan beban itu tidak hanya gaji doang kan. Ada bahan mentah, ada perjalanan dinas, ada apa itu insentif kesehatan kan gitu Bu. Makanya ini kalau dibahas memang 3 SKS ya. Ini satu-satu harus dibedah Ibu, ya harus dibedah nih, gitu. Sehingga nggak bisa 70%, 60%. Nah, semua akan tarik menarik antara pendapatan sama beban tadi. Oke, gajinya bisa 2 kali lipat, silakan, nggak apa-apa. Tapi Anda harus bisa meningkatkan pendapatan 3 kali lipat. Nah, misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, gaji mau naik 3 kali lipat, silakan gitu ya. Tapi pendapatan harus Anda naikkan 4 kali lipat. Nah, kalau ini bisa kita sepakati dari awal, itu tidak akan demo buruh, demo pekerja, serikat karyawan mengadukan ke Menteri Tenaga Kerja. Mudah-mudahan gitu Bu ya. Terima kasih Pak. Sami-sami Bu Farida. Baik, Pak Ayan, ini sebetulnya masih ada 3 penanya lagi yang pertanyaan sebenarnya bercimbun. Ada Pak Abi, ada siapa lagi nih? Ada Bu Rike dan Pak Amberson nih. Tapi karena waktunya sudah
habis ini, jadi mohon maaf kita tidak bisa akomodir ya pertanyaan ini. Mudah-mudahan nanti bisa langsung ke mana, ke Pak Hen untuk menanyakan secara lebih personal mungkin ya Pak Hen ya. Ya, siap. Mungkin Pak Hen ada kontak yang bisa disampaikan kalau di antara nomor HP saya aja Pak Adi. 08122 384827, atau nanti bisa nanyakan 08122 38 48 48 27. Ya. Mudah-mudahan sudah saya share di chat ya bagi Pak Adi atau Bu Rike atau satu lagi Pak Ambersan tadi. Kalau misalnya mau follow up pertanyaannya, silahkan hubungi Pak Hendrato di nomor tersebut. WA Pak ya, WhatsApp ya. Baik, saya kira untuk sesi tanya jawabnya cukup nih, saya banyak ya Pak ya yang berminat menanyakan lagi, tapi karena waktunya kita tidak bisa mengakomodir semua. Sudah lebih dari 20 menit dari waktu yang kita alokasikan. Saya akan coba resumkan sedikit tentang apa yang dibahas oleh Pak Hendrato pada hari ini. Pak Hendrato hari ini bahas mengenai finance for non-finance yang intinya materi utamanya terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang memahami fungsi manajemen keuangan, ya, financial decision-nya gimana, investment decision-nya bagaimana, dan dividend policy-nya. Kemudian pembahasan dilanjutkan tentang bagaimana untuk mengetahui apakah ketiga kebijakan tersebut berjalan efektif dan sesuai tujuan. Ya, dan untuk menjawab apakah efektif dan sesuai tujuan, kita perlu mempelajari tentang proses pencatatan transaksi ya, dengan membahas bagaimana proses akuntansi, siklus, dan laporan yang dihasilkan, meliputi neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Serta ada tadi juga Pak Hendrato sudah menjelaskan tentang dengan singkat dan padat mengenai masing-masing laporan tersebut serta manfaatnya. Kemudian materi utama diakhiri dengan bagaimana cara menilai performansi berdasarkan hasil pencatatan tersebut, antara lain dengan menggunakan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kemudian sebagai bonusnya tadi Pak En sudah menyampaikan juga materi tambahan mengenai bisnis bagi kaum milenial. Nah, itu kira-kira resume untuk hari ini. Diskusi tadi sangat dinamis. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga terima kasih pada Pak Hendrato yang sudah memberikan jawabannya. Untuk yang selanjutnya saya akan sampaikan beberapa acara terkait dengan SOT ini ya, yang berikutnya, yang nanti siang akan ada dari Ibu Dian jam 13. Kemudian untuk yang tanggal 8 nanti akan ada 2 pembicara lagi yang akan menyampaikan materinya. Di sesi pagi nanti akan ada Bapak Heri Irawan yang akan menjelaskan tentang data analitik di sektor pariwisata. Kemudian di sesi siangnya akan ada materi dari Bapak Dr. Andri Alamsyah yang akan menyampaikan mengenai materi yang lagi booming ya, tentang pengenalan blockchain. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada yang tertarik bisa bergabung pada sesi-sesi tersebut. Setelah ini sesi yang berikutnya adalah sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama saya akan serahkan kepada Pak Asep untuk ngelit bagaimana proses sesi foto bersamanya. Silakan Pak Asep. Baik Pak Adi, untuk sesi foto bersama, karena mungkin tampilan di saya dan di Bapak Ibu mungkin berbeda, ada 4 halaman yang akan kita capture. Sebentar. Iya, kami harapkan ke Bapak Ibu bisa menampilkan videonya untuk kita foto bersama. Ya, Kak, mana Kak? Gambar aku, Kak. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Bagi yang bisa atau bersedia untuk ditampilkan, mungkin bisa ditampilkan. Kita mulai saja ya.
Ya Pak, mangga. Baik, untuk halaman 1 kita mulai 1, 2, 3. Halaman kedua. 1 di sini saya lihat halaman 2 ada Pak Heri, Bu Maya, Pak Osa. 1, 2, 3. Iya. Halaman ketiga ada Ibu Wiwin, ya. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Ya, sudah. Pak Adi. Baik, terima kasih atas sesi fotonya Pak Asep. Tadi untuk penambahan jawaban tentang OR tadi dari Pak Amani ada jawaban OR pada bisnis ibu yang bagus adalah di bawah 40%. Gitu, tergantung bisnisnya tapi ya. Baik, sesi foto ini mengakhiri sesi SOT pada pagi ini. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan juga terutama kepada Bapak materi kita, Dr. Hendratno. Mudah-mudahan infonya bermanfaat untuk kita semua. Kita udah lihat banyak sekali apresiasi di chatnya ya tentang materi Pak Hen ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dan pembelajaran di sana. Saya juga sampaikan special thanks kepada FEB ya, terutama Bu Nike dan Pak Asep yang sudah membantu terselenggaranya proses sharing pada hari ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri materi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hen, Pak Adi, Iya. Pak Astri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Pak Hen, makasih Pak Hen ya. Ya. Terima kasih Pak Hen. Saya chat ya Oke. Pak. Sama-sama. Saya WA ya Pak. Karena aku juga nongol, Kak. Pak Hen itu udah langsung ke WA, Pak Hen. Dicek Pak Hen. Oh iya. Juga mau Ih, makasih monggo. Bu Rike luar biasa Bu Rike. Tadi. Bersilaturahim Ina. Siap.